Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema poor mentality atau mentalitas miskin. Seperti kita ketahui saudara-saudara, jikalau orang memiliki mental yang saya sebut nanti, saya sudah memastikan bahwa hidup saudara ada dalam kemiskinan. Namun sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu beberapa ayat firman Tuhan untuk melandasi materi yang saya sampaikan ini. Kita buka dalam Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7. Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Yahweh membuat miskin dan dia memberikan kekayaan. Dia merendahkan dan juga dia mengangkat tinggi. Saudara, di ayat ini Yahweh itu adalah penentu. Jadi dia bisa membuat orang miskin, tetapi juga dia bisa membuat orang menjadi kaya. Kita juga melihat di dalam kitab Tehillim, kita baca dulu ayatnya, baru saya akan sampaikan kepada saudara. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal 34 ayat yang ke-7. Orang miskin itu berseru, dan Yahweh mendengarkannya, dan menyelamatkannya keluar dari segala kesukarannya. Di ayat ini jelas bahwa Bapa Yahweh itu mendengar seruan orang-orang miskin dan dia membawa keluar, menyelamatkan dari kemiskinan itu. Tetapi mungkin kita sempat bertanya, faktanya mana? Bukankah cukup banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Bapa Yahweh, tapi hidupnya tetap miskin? Lalu di mana dong janjinya kalau begitu? Dan di sini Bapak Ibu, Tuhan tentu saja pada waktu dia mengangkat seseorang, dia akan melihat mentalitas dari orang itu layak atau tidak. Sama seperti ibarat ketika bangsa Israel mendapatkan janji Bapa Yahweh untuk masuk ke Kanaan. Padahal dari Mesir ke Kanaan, ya sebutlah jalan santai, mungkin 2 tahun nyampe. Tetapi faktanya, dia bisa sampai 40 tahun berputar-putar. Kenapa? Karena dia belum siap untuk mendapatkan kekayaan, mental kelimpahan, mentalnya masih miskin, saudara-saudara. Kemudian kita baca lagi 2 ayat lagi, saudara, di kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Berapa lama lagi engkau berbaring, hai orang malas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk, sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring. Maka kemiskinanmu akan datang seperti orang yang mengendap-endap dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. Kemudian kita baca lagi yang terakhir, Mislei atau Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk, sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring, maka kemiskinanmu akan datang seperti orang yang mengendap-endap dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. 2 ayat yang tadi saya baca di dalam kitab Mislei, baik pasal 6 maupun pasal 24, ini punya kesamaan Bapak Ibu. Ayat ini bunyinya sama. Jadi dari 2 ayat
dari pasal 6 dan pasal 24 itu menunjukkan tentang mentalitas dari orang miskin. Memang di situ dikatakan sedikit tidur lagi, sedikit lagi mengantuk. Bukan kita terjemahkan orang tidur itu tidak boleh. Tapi ini bahasa orang yang malas. Ya, bahasa orang yang malas yang akan menyerbu kemiskinan masuk ke dalam dirinya. Jadi, antara janji Tuhan dengan mental kita itu harus sinkron. Nah, saya akan sebutkan beberapa karakter yang saya pelajari dari banyak konseling saya menemukan cukup banyak, saudara-saudara, karakter-karakter kemiskinan yang akan menghancurkan seseorang sehingga dia menjalani kehidupan ini dengan sangat berat. Yang pertama adalah pesimis. Orang pesimis itu adalah orang yang ucapannya itu selalu mengarah kepada kemustahilan. Orang-orang mental miskin ini, dia bukan berarti tidak bisa menasihati orang. Dia bisa menasihati. Tetapi nasihat dari orang yang bermental miskin itu sangat berbeda sekali dengan orang yang memiliki mentalitas kaya. Kita seringkali ada orang yang mengajari dengan selalu mengarah kepada kemustahilan. Dengan berkata begini, sudahlah, nggak usah sombong. Kalau sombong itu nanti dibenci sama Tuhan. Jadi kalau orang yang ingin hidupnya kaya, diberkati, itu katanya sombong. Dan dia berkata, hidup itu pasrah sajalah, ya. Karena apa? Karena kehidupan itu sudah diatur dari sononya. Kemudian dia juga akan berkata, nggak usah menjangkau yang kita tidak mampu. Jadi kalau kita memang sudah ditentukan dari sononya itu miskin, ya terima saja. Kemudian orang itu juga berkata, jika Tuhan menghendaki, ya sudahlah, toh yang penting kita masih hidup, syukuri saja. Memang betul, saudara-saudara, kita dalam kondisi seperti apapun, kita perlu mensyukuri, itu baik. Tetapi bukan berarti saat kita mensyukuri, lalu kita tidak pernah berpikir untuk meningkatkan taraf hidup kita. Khususnya soal kemiskinan. Ini yang pertama yang saya sebut dengan pesimis. Kemudian yang kedua, karakter buruk yang ada pada orang yang bermental miskin adalah orangnya itu gampang tersinggung, gampang marah, suka mengkritik tanpa solusi. Ini mentalitas miskin yang kedua. Sekali lagi, orangnya itu gampang marah, sensinan, ya, baperan, gampang tersinggung, dan dia suka mengkritik tapi tanpa solusi. Orang mengkritik itu boleh-boleh saja, saudara-saudara. Tidak ada salahnya. Bahkan itu sangat baik. Tetapi kalau kritik tanpa adanya solusi, itu jelas bukan memberikan kritik membangun, tetapi melecehkan dan menjatuhkan orang lain. Itu salah satu dari apa yang saya pelajari dari setiap karakter orang-orang yang hidupnya memiliki ekonomi di bawah. Jadi yang kedua ini yang seringkali menguasai banyak orang. Makanya saya katakan
tantangan yang paling berat bagi seseorang yang menganut hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik adalah masalah emosional. Banyak orang yang mengalami kegagalan itu di sini, saudara-saudara. Karena pada waktu dia sudah menulis 55 kali 5, dia selalu tanya sama saya, apa yang harus kami lakukan untuk selanjutnya, Pak? Saya katakan yang dilakukan hanya 2 hal. Yang pertama, jaga hati. Jaga hati itu macam-macam. Jangan gampang tersinggung. Orang ngomong ya, yang buruk ya sudah biarkan saja. Kemudian yang kedua, bukan cuma jaga hati, tapi ikuti tarikan-tarikan dari alam semesta. Dan saya percaya jikalau kita sudah ada dalam kondisi hal seperti ini, maka untuk kemajuan hidup kita itu akan mudah. Tetapi ketika alam semesta menarik kita, kita nggak mau bergerak. Apa saja pesimis sudah, udahlah percuma. Itu orang pesimis, saudara-saudara. Ayo, tak ajari yuk, buka usaha ini. Ah udahlah, udah capek, bosen. Ada ya orang-orang kayak gitu, saudara? Itu mental miskin. Ayo, tak bantu sudah. Saya ajari gratis. Ah, enggak, sudahlah, udah kita pasrah saja dah. Ya sudah, Tuhan bilang kamu mau seperti itu, terjadilah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita suka berinteraksi dengan orang. Sekarang saudara perhatikan saat dia bercerita. Kalau orang bercerita, kita mendengar, itu energi kita itu ketarik atau kita makin naik. Kalau kita ketarik, berarti orang itu menarik energi kita, itu negatif, saudara. Saudara bisa rasakan energinya. Saya pernah mendengar seseorang yang bercerita, tapi anehnya, dia cerita belum sampai 1 menit. Saya sudah merasa kok capek banget ya, saya dengerin ceritanya dia. Itu berarti ada energi yang menarik saya. Tetapi berbeda kalau saudara mendengar orang bercerita, tetapi excited sekali. Orang yang excited seperti itu sangat menyenangkan sekali. Dan itu boleh saudara jadikan sebagai seorang sahabat. Dan orang yang bermental miskin, itu saudara sudah bisa pastikan orangnya ngeyelan. Ya. Tidak bisa dinasehati oleh orang yang berpengalaman. Kalau dia minta nasihat, ya kita sudah kasih nasihat nih. Ya, kita sudah kasih wejangan, sudah kasih advice, ya, nasihat. Tapi setelah kita capek, kita sudah ngomong lama, dia bilang, tapi saya nggak bisa Pak untuk melakukan seperti itu. Ya kalau saya ya mampunya seperti ini. Ngeyelan, saudara-saudara. Ini ciri khas dari orang yang bermental miskin. Akan sangat sulit sekali untuk didongkrak. Sekalipun ditolong orang, dia selalu berkata, oh, udahlah, percuma. Ya. Kita ngomong, dia jawabnya banyak, dan bikin energi kita habis. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Orang yang bermental miskin itu tidak memiliki visi dan impian. Kalau ditanya, dia akan jawab, ya ikuti sajalah bagaimana nasib kita ke depan. Santai ajalah Pak Lukas. Nah itu kalau orang sudah seperti itu, sudah hidupnya menderita, minta advice, minta nasihat, tapi begitu dinasehati, biasanya saya suka tanya, kamu punya visi dan impian apa? Aku nggak punya visi dan impian. Saya hanya mau menjalani hidup ini, katakanlah mereka sebut flowing on the spirit. Ya, mengalir dalam roh katanya. Rohani banget ya saudara-saudara, mengalir dalam roh. Jadi mereka menganggap dengan mengalir dalam roh,
itu sudah benar hidup kayak gitu. Saya katakan, Tuhan mana sih yang menghendaki kita miskin, saudara-saudara? Nggak ada. Sekalipun tadi ada ayat yang mengatakan Tuhan itu menjadikan miskin dan kaya. Tapi kenapa di situ tertulis Tuhan menjadikan miskin? Ya karena mental kita nggak nyampe. Makanya saya tunjukkan mental-mental miskin yang harus kita buang dari dalam diri kita. Amin. Kalau saudara bisa lepas dari apa yang saya sebut beberapa ini, saya yakin hidupmu akan nyaman di dunia ini. Mungkin saudara akan berkata, loh sekarang musim corona Pak. Mau corona, mau mercy, mau apa, mobil apa deh. Saya kok tidak peduli itu. Saya yakin sesulit apapun, tangan Bapak Yahweh itu sanggup untuk memberkati kita. Itu keyakinan saya. Ya terserah saudara mau yakin atau tidak, bagi saya nggak masalah. Tapi kalau saya punya keyakinan, kekuatan Bapak Yahweh yang maha dahsyat tidak bisa diintervensi oleh keadaan dunia ini. Makanya saya perlu bertanya, ada nggak kondisi corona seperti sekarang, ada orang yang bertambah kaya? Ada. Siapa? Saudara semua. Amin. Atau saudara mungkin ragu, masa iya sih? Kondisinya kayak begini, bagaimana Pak? Ya tinggal keyakinan saudara saja. Saudara yakin bisa terangkat nggak ekonominya? Terus ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, apakah masih layak kita menginginkan untuk hidup kaya dari kondisi keadaan dunia yang carut-marut seperti ini? Saya jawab, lah kamu pingin atau tidak? Pingin hidup naik atau ke bawah? Kalau pingin hidup ke bawah supaya kelihatan solider sama orang lain, ya sudah, ikuti saja kondisinya. Kitab suci memang berkata bahwa kita masuk ke masa yang sukar. Tapi saya beritahu saudara, masa yang sukar itu memang betul-betul terjadi, tapi pada orang yang bermental miskin. Orang yang bermental kaya, Tuhan bilang, maju terus nak, aku memberkati engkau sampai engkau mati. Itu keyakinan saya, Bapak Ibu. Sekarang yang kelima, orang yang bermental miskin itu adalah orang yang tidak bisa mengatur manajemen keuangan. Artinya orangnya boros, membelanjakan sesuatu yang tidak ada artinya hanya untuk tujuan prestise. Kalau orang kaya nggak seperti itu, saudara-saudara. Orang kaya, kalau dia mau membelanjakan sesuatu, dia mikir, ini kira-kira berguna atau tidak. Itu orang kaya yang beneran. Coba saudara lihat orang-orang yang masuk di majalah Forbes. Tahu majalah Forbes? Majalah yang mencatat rekor orang-orang terkaya di atas muka bumi. Coba saudara pelajari gaya hidup mereka. Mereka sederhana sekali, saudara-saudara. Tapi beda kalau orang yang bermental miskin. Dia pengen nampak kaya, sehingga habiskan dananya. Yang penting penampilannya oke. Itu penampilan kemiskinan. Orang-orang yang kaya, dia tidak mau berpenampilan seperti. Saya sangat sederhana sekali. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang sempat memfoto orang yang kaya raya di Jawa Tengah. Apa yang dia foto? Dia sedang makan makanan angkringan di pinggir jalan, saudara-saudara. Dan diberi komentar, ini orang yang kalau beli restoran sak tukang masaknya saja dia bisa. Tapi dia masih mau makan di angkringan. Sederhana sekali orangnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak bisa mengatur keuangan,
Ada istilah pada waktu saya sekolah di SD dulu, ada istilah besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Pengeluarannya lebih besar, pemasukannya sangat sedikit, nggak balance, saudara. Pokoknya yang penting berpenampilan oke. Ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai karena ingin berpenampilan oke, tetapi menghabiskan kekayaan, menghabiskan apa yang dia miliki. Hanya untuk bisa disebut, wow orang ini oke banget. Itu orang yang bermental miskin. Kemudian yang keenam, orang kaya itu tidak banyak komplain, khususnya pada waktu dia bekerja. Kalau orang yang bermental miskin, ayo coba kalau dapat kerja lembur, padahal kerja lemburnya kan tidak tiap hari, Bapak Ibu. Orang yang bermental kaya, ketika dia kerja lembur, dia nggak komplain. Ini mau dilembur berapa lama? Jadi ada hitungannya dong. Kalau orang kaya dia nggak mau seperti itu. Dia akan menikmati kerja lemburnya itu sebagai passion hidupnya. Tahu passion? Passion itu artinya gairah. Jadi kalau orang yang bermental kaya, sekalipun kerjaannya itu ada lebih waktu, dia tidak komplain sama sekali. Tapi dia akan nikmati. Kenapa? Karena dia berpikir, dengan saya bekerja sebagai kegairahan saya akan menambah ilmu. Saya akan menambah skill. Jadi dia berpikir bukan untuk materinya, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari materi itu sendiri, yaitu kemampuan dia. Sampai di sini kira-kira saudara masih bisa ikuti? Oke, sekarang yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Membeli barang yang tidak mampu beli. Bila perlu, pinjam uang sama rentenir. Jadi pikirannya itu, pokoknya aku harus punya. Bagaimana caranya? Bila perlu pinjam dengan rentenir. Ini banyak orang terjebak di sini, sehingga mengakibatkan apa? Hidupnya ancur-ancuran ekonominya. Kalau saudara tahu rentenir, sekalipun itu sahabatmu, lebih baik engkau tinggalkan. Orang di luar sana saja, ngecap yang namanya rentenir itu disebut apa? Lintah darat, saudara-saudara. Tahu lintah? Lintah itu kalau sudah nyedot darah orang, itu sekalipun perutnya sudah gembung, dia sedot terus. Itu namanya lintah. Nah, rentenir itu lintah darat. Dan saya berharap, baik saudara yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, pernah menjadi rentenir. Amin. Jadi lebih baik kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari mentalitas-mentalitas yang saya sebut tadi harus betul-betul tersingkir, tereliminasi dari hidup saudara. Dan kalau saudara bisa menghindari dari apa yang saya sebut tadi, lihat ekonomimu akan naik seperti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi kalau memang belum punya kemampuan, jangan dipaksa, saudara. Kalau mau maksa ya sudah pakai hukum loa saja. Jangan sampai, apalagi seorang istri, biasanya kalau melihat tetangganya itu, oh dia kok punya mobil, wah dia paksa suaminya, kamu harus punya mobil seperti tetangga kita. Lihat tetangga kita itu pegawai biasa kok bisa punya ini nih. Kamu harus punya. Suaminya ditekan, akhirnya suami itu melakukan tindakan kriminal dan berujung ke dalam penjara. Itu mental miskin, Bapak Ibu.
Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Membanggakan titel. Orang bertitel itu tidak salah. Tetapi orang yang bertitel dan merasa sudah mampu, itu yang berbahaya. Karena apa? Dia tidak mau belajar, nggak mau belajar. Padahal saat ini kita ada di zaman informasi, di mana segala sesuatu itu bisa diakses melalui internet. Kita punya skill seperti apapun, kita bisa belajar melalui internet, saudara-saudara. Bahkan bila perlu, kita harus punya satu sikap. Kalau saya nih, saya punya sikap begini. Sekalipun aku tidak punya titel, tapi aku harus lebih pinter dari orang yang punya titel. Benar gak? Tapi kalau orang yang bermental miskin akan berkata, ojo sombong. Nah itulah. Makanya mental-mental yang kayak gini mesti disingkirkan. Kalau kita mau mengikuti pola akademis, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Coba, ayo, kita pernah nggak berpikir, kalau orang di sekolah, ini menurut saya ya, orang kalau di sekolah, sampai universitas, sampai bertitel, tujuannya apa? Supaya aku dapat pekerjaan. Betul nggak, saudara-saudara? Supaya aku dapat pekerjaan, dan secara alam supranatural itu adalah seorang karyawan. Sangat jarang sekali di sekolah mempelajari bagaimana supaya kita bisa kaya. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada. Yang ada ya aku selesai, aku dapat kerjaan, aku jadi karyawan, aku digaji. Tetapi jarang sekali orang berpikir, aku akan belajar menambah skill supaya aku hidup kaya. Dan ketika aku kaya, hidupku akan nyaman. Aku mau pergi kemana saja bisa. Ketika aku sakit, aku pergi ke dokter pun ada uang untuk membayar. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi jangan kita dengar ucapan-ucapan yang nadanya miner, yang hanya ngambil sepotong. Ada tuh kata-kata nggak tahu motivasi dari mana yang berkata begini, uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Tapi saya katakan, Anda tidak punya uang, tidak bisa menikmati tidur yang nyenyak. Tapi coba, kalau saudara tidak punya uang, bisakah saudara menikmati tidur di tempat tidur misalnya apa? Alga spring bed misalnya. Atau apalagi yang nilainya lebih tinggi. Ada yang tahu? King coil. Ayo. Pernah nggak orang miskin bisa tidur di king coil? Seolah-olah seperti tidur di awan katanya. Nggak bisa, saudara. Jadi jangan kita mau dengar kata-kata yang miner. Orang kaya tidak bisa membeli kesehatan. Ya, kalau orang miskin malah mati karena tidak bisa beli obat, itu banyak. Kenapa? Karena dia mau beli obat nggak punya duit, saudara-saudara. Jadi saya menapis semua kata-kata yang nampaknya seperti kata mutiara, tetapi itu ngawur semuanya. Kita lanjut. Supaya lebih cepat ya. Orang kaya akan memilih teman, sementara orang miskin akan berteman kepada siapa saja dengan tujuan agar disebut orang yang rendah hati. Orang kaya, dia akan memilih teman. Enggak semua orang dijadikan teman. Orang yang berenergi negatif akan tereliminasi pada orang-orang yang bermental kaya. Oleh karena itu, saudara perhatikan teman saudara itu seperti apa.
kekayaanmu, hikmat akal budimu, itu bisa dilihat engkau punya teman itu seperti apa. Kemudian yang ke-10, orang miskin mikir masalah, sedangkan orang kaya mikir bahwa di balik masalah pasti ada kesempatan. Beda ya gaya berpikirnya. Kalau orang miskin yang dipikirkan itu masalah. Tapi kalau orang yang bermental kaya, dia akan berpikir bahwa masalah ini itu apa di baliknya. Dia akan cari tahu di situ. Bukan terfokus pada permasalahannya, tetapi ada apa di balik problem ini. Karena apa? Karena ketika dia bermental kaya, mentalnya itu kayak Yusuf, saudara. Dia punya visi dan impian yang besar, tapi dia sampai dicemplung ke sumur. Dia dijual, dia difitnah. Tapi visi dan impiannya itu tidak pernah lepas dari benak dan pikirannya. Karena dia selalu berpikir, ada apa di balik ini semua? Ada apa di balik ini semua? Nanti kita akan tahu di belakang hari. Oleh karena itu, kalau orang yang mikir masalah, nggak akan selesai-selesai. Sekarang yang ke-11, lebih banyak mikir, ya, lebih banyak mikir bagaimana nanti, apa kata orang, bukan apa aku punya prinsip yang kuat. Orang minta pendapat orang lain, itu boleh-boleh saja. Tetapi saudara harus punya prinsip yang kuat. Jadi, usulan-usulan dari orang lain itu hanya menjadi sebuah pertimbangan dari prinsip yang saudara miliki. Ada orang yang merasa segan, wah kalau aku nggak ngikutin orang itu, nanti orangnya tersinggung bagaimana. Orang yang bermental kaya tidak seperti itu. Mau tersinggung, mau apa itu terserah. Karena apa? Konsepnya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Sama seperti dulu ketika ada orang yang mengusulkan saya, udahlah Pak Lukas, nggak usah mikir yang gede-gede. Saya nggak setuju. Ya. Kita lanjut, saudara-saudara. Yang ke-12, orang kaya berani belajar untuk menghadapi dunia. Ingat, sekarang kita ada di era informasi dan teknologi. Sedangkan orang yang bermental miskin mudah menyerah dan lebih banyak mengeluh. Dalam kesulitan isinya ngeluh melulu. Tapi orang kaya tidak. Orang kaya akan selalu berpikir, ini pasti ada jalan keluar. Kita pelajari. Pikiran kita nggak nyandak, cari di internet. Bagaimana penyelesaian seperti ini? Sama seperti saat ini saya sedang terus belajar tentang editing video. Saya belajar sendiri, Bapak Ibu, nggak ada yang ngajarin. Begitu saya mengalami kesulitan, saya tanya di internet, kesulitan seperti ini, bagaimana solusinya? Maka saya menemukan solusi. Jadi, orang yang kaya itu berani menghadapi dunia. Sekarang yang terakhir, orang yang bermental kaya, dia berani berkorban uang untuk menolong orang lain. Sementara orang miskin orientasinya selalu pada keuangan. Kadang-kadang dia minta secara alus-alusan kepada orang lain. Yaitu apa? Dia cerita masalahnya. Yang ujung-ujungnya adalah agar orang itu berbelas kasihan kepada saya, memberikan pertolongan, memberikan sumbangan. Pikirannya selalu di situ. Saya sudah tunjukkan ada 13 mental kemiskinan yang harus kita buang. Kalau saudara berhasil, buktikan ekonomi saudara akan melejit sangat cepat sekali dan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya janji Bapa Yahweh terjadi atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman, saudara-saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Begitu juga ya Bapak, dengan kami semuanya, agar Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, hikmat, akal budi, dan kekayaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu, pertemukan kembali esok untuk bisa kami bersama-sama beribadah kembali, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecha ve'yismerecha, Yevarecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yevarecha ve'yismerecha, Yevarecha. Isa Yahweh panau eleka wihuneka. Yashem lecha shalom, shalom. Yashem lecha shalom, shalom. Yevarecha ve'yismerecha, Yevarecha. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan.
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Bukan lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan